ini kan harus kerja ikhlas gitu ya. Kerja keras dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Bukan soal ikhlas kalau kata gue ya. Kalau naiknya 4 kali lipat pekerjaannya terus rutin ya something wrong. Jadi toxic productivity namanya gitu. Toxic, bagus kelihatan produktif, tapi toxic sebenarnya. Draining, lu tenggelam gitu. Ya. Masalahnya baru tuh muncul nanti, mental health. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri di sini, dan guys, hari ini kita kedatangan ini untuk ketiga kalinya, kalau nggak salah ya, ketiga kalinya ya benar. Chief People Officer kesayangan kalian semua, Dudi Arisandi. Apa kabar, bro? Alhamdulillah kabar baik, bro. Iya, sehat ya. Seperti biasa. Akhirnya lu vaksin juga ya? Akhirnya. Setelah udah cobain COVID-nya sendiri, akhirnya vaksin. Ya, udah COVID-nya dicobain. Tapi lu untuk aman ya, gila. Gue kemarin yang lihat kejadian Deddy Corbuzier, dia sampai kena badai sitokin, itu sih ngeri banget lu. Iya. Ya, bersyukur sih, walaupun sempat di 9 hari di rumah sakit, tapi bisa balik lagi lah. Ini udah balik lagi lah. Iya. Tanpa perlu masuk ke ini ya, fase kritis kayak Deddy ya. Itu ngeri sih. Ya, tapi ngelihat kerumunan kemarin mulai pada orang gimana mau diturunin ya? Gue tadi sampai lempar di IG loh. Yang kemarin kan hari Minggu kemarin tuh yang Holy Wing. Yeah. Gue sampai dilempar di IG. Kalau ngelihat kelakuan orang-orang kayak begini, menurut kalian di minggu keberapa bulan September angka akan naik lagi. Mereka rata-rata penulis kalau nggak minggu ketiga, minggu keempat. Ya, kalau menurut perhitungan ini ya, cycle COVID-nya ya. Iya. Minggu ketiga, minggu keempat. Gitu. Bakal naik. Ya, gue nggak tahu lah kalau kayak gitu terus ya, nggak kelar-kelar, kayak time loop aja kayak begitu terus jadinya. Tadi gue baca ada yang ngepost tuh, kenapa sih diirit-irit gitu ya PPKM-nya setiap minggu? Udah aja 3 bulan sekaligus, kalau udah lulus probation baru dikontrak setahun. Lu kata mau jadi pegawai. Saking bosannya tiap minggu kita nungguin pengumuman tapi diperpanjang terus. Iya, ya time loop juga akhirnya kan, ngulang aja terus kayak begitu. Pasti gitu. Iya. Nah, ngomong kerjaan nih, aduh. Ya. Kemarin di Instagram dan di Twitter ada yang ngepost postingan sih, ini diambil dari LinkedIn lah ya kalau ngelihat tampilan screenshotnya, dan rame. Ini yang posting sepertinya ini teman satu profesi Anda nih, sesama HRD juga ini. Dia bikin tulisan kayak gini. Ini gue bacain lah buat yang mungkin belum sempat lihat postingannya kayak seperti apa, dan juga yang mendengar ini di Spotify, karena kan audio percuma juga gue tampilin gambar ya kalau kita nggak bisa lihat juga. Kurang lebih tulisannya begini ya. Udah gaji kecil, kerjaan banyak lagi. Gaji 5 juta, tapi kerjaan serasa 20 juta. Lah kalau begini terus gimana dong Pak? Diperbudak nih saya sama si bos. Tenang dulu Mas Bro, santai. Jika seperti ini, artinya Anda dipercaya oleh atasan atau bos Anda. Baik atau buruk, saya selalu mempersepsikannya baik karena akan membuka banyak kesempatan di masa depan. Tapi Pak, gila aja tuh kita dibodoh-bodohin. Kerjaan saya hari ini harusnya di-handle 4 orang kalau zaman dulu. Kalau begini artinya bagus. Artinya Anda adalah orang yang sangat luar biasa, yang bisa bekerja 4 kali lebih cepat dibandingkan 4 orang. Artinya Anda sangat-sangat terampil di bidang yang Anda kerjakan hari ini. Percayalah suatu saat Anda akan dibayar ketika terus konsisten bekerja seperti ini. Gaji kecil tapi kerjaan banyak banget, artinya apa? Artinya kita punya kesempatan dipromosikan di masa depan. Biasanya tanggung jawab atau pekerjaan datang lebih dulu dibandingkan dengan kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan. Tidak akan makan siang gratis di dunia ini. Jika ingin sukses ya salah satunya adalah dengan kerja keras dan kerja ikhlas. Semoga sukses dan sehat selalu rekan-rekan sekalian. Ini ramai banget nih. Kan kebanyakan yang merespon menghujat. Gua nggak main di Twitter sih.
Iya tapi Walaupun ada tapi nggak main Twitter. iya tapi akhirnya bro, akhirnya gua coba cari tahu di LinkedIn dan ya ternyata komen-komen di LinkedIn pun juga kebanyakan kontra dengan statementnya dia ini. Dan menurut lu bro, ngelihat situasi seperti ini nih, ini kan sebenarnya juga inilah ya, bukan suatu hal yang baru kan. Lu gaji sekian, tapi kerjaan lu lotnya banyak banget sampai kayak lu nggak ada waktu buat diri lu sendiri, buat napas bentar juga nggak ada. Menurut lu ini sebenarnya gimana sih? Kalau gua pribadi yang ngeliat kayak begini kok kayaknya ada yang salah sebenarnya dengan pemikiran seperti ini nih. Kan gini bro. Mungkin gue seneng nih karena kita gaji 5 juta tapi kerjaan 20 juta. Ada juga tuh gaji 20 juta kerjaan 5 juta. Ya ada yang kayak gitu. Itu itu juga resesi. Itu rasa juga maksudnya gitu kan. Hidup gitu ya, kadang nggak adil banget gitu ya. Hidup kadang nggak adil banget. Cuman kalau mau lihat balik lagi lah, gua memposisikan sebagai si writernya nih, bahwa dia mencoba memotivasi orang. Tapi karena gue juga kan kerjaan di HRD, kadang-kadang kita harus memberikan semangat ke orang. Tapi kan harus realistis ya, harus realistis. Sesuatu itu harus realistis. Sesuatu harus yang buat aku sih nggak usah glorifikasi sesuatu yang salah gitu ya. Mendingan fokus kalau ada case seperti itu gimana tuh gitu ya, bukan seolah-olah jadi membenarkan. Sekali dua kali mungkin aku melihat itu bisa jadi area buat seseorang untuk belajar. Ya, nggak masalah gitu. I've been there gitu ya. Aku yang banyak hal gitu karena akunya mau gitu loh. Ini kadang-kadang kan akunya mau walaupun ini di luar job desk gue nih, tapi gue mau karena gue pengen belajar gitu. Ya, ada willingness dari guanya juga untuk melakukan itu. Tapi kalau secara terus-menerus dan itu jadinya apa ya, kayak udah jadi pekerjaan utama buat aku, case ini misalnya gitu ya, keluhan dari orang kalau ada itu ya sesuatu ada yang salah di sana. I agree with you 100%. Ada yang salah, dan kalau terus-menerus gitu ya sifatnya, bukan yang pembelajaran gitu ya. Karena kalau terus-menerus ya harus dilihat lagi dong, apa yang salah nih di sini, manpower planning-nya kah yang salah? Ya, dicek juga kapasitas orangnya. Jangan sampai kita ngomong kerja terus tipes gitu kan. Apakah itu nggak jadi turun ya productivity orangnya? Iya. Mikirin nggak sih kualitas kerja gitu ya, kalau dengan pekerjaan yang seperti itu? Pasti kualitas kerja juga akan beda sih menurut gue ya. Menurut gue gitu. Karena kalau misalnya ngomong kualitas kerja, kalau udah kayak begitu, loadnya udah banyak, orang pasti mikirnya yang penting kelar. Bodoh amat hasilnya mau gimana kan? Bener banget. Bener, semua pasti akan mikir, pokoknya gue beres gitu. Karena kan dikejar waktu. Gue harus istirahat. Money Heist ada season 5 nih gitu. Pengen juga tuh nyempetin gitu misalnya. Tapi ya jadi nggak punya personal life. Ini namanya jadi toxic productivity. Gue pernah bahas tuh gitu. Jadi toxic productivity namanya gitu. Toxic, bagus kelihatan produktif, tapi toxic sebenarnya. Draining, lu tenggelam gitu. Ya. Masalahnya baru tuh muncul nanti, mental health. Isunya isu kemana-mana sebenarnya. Ini kan mirip kayak juga orang-orang yang suka over glorify lembur kan, lembur dan meeting. Gue pernah temen kayak waktu itu nggak sama lu deh. Gue pernah bilang, gue tuh kadang suka bingung sama orang-orang yang meeting berjam-jam, lembur tiap hari, dan tuh biasanya diposting. Kalau lembur tiap hari itu biasanya diposting dengan nampilin jamnya nih. Oh, ini udah jam 1.30. Yeah. Pagi, dini hari udah gelap. Gue masih kerja nih, laptop masih nyala. Atau kalau nggak lagi meeting direkam sama dia, difotoin, didokumentasikan. Gue ya kalau ada orang meeting, kita lagi meeting, ada orang yang dokumentasiin atau yang videoin, itu minta gue maki-maki itu. Kalau lagi meeting siapa tahu tuh kita lagi ngomongin planning atau rahasia perusahaan, lu malah videoin. itu kan kacau ya. Ya teman, gue lihatnya di yang postingan ini sih bro.
sebenarnya ini orang cuman nyari engagement doang sih kalau gue lihat ya. Engagement Dari sosial medianya yang dia sosial cari. media gitu. Iya, likes, komen. Iya, arahnya kan ke sana. Sosial media jadi diarahkan kan, kalau gue lagi sharing tuh ada satu slide gue bilang bahwa yang sekarang muncul itu di dunia justru adalah para fakir like. Betul. Mereka maunya dapat like, tapi yang penting kontennya itu di like sebanyak-banyaknya. Bisa itu berupa hoax, atau ini kan sebenarnya kurang lebih juga orang melihatnya mungkin ini hoax juga ya. Nggak bisa kayak gitu kan, sesuatu yang nggak nyata gitu kan. Ini nggak nyata loh kayak gitu, gila banget ya, gaji 5 juta tapi ngerjain pekerjaan 20 juta, itu kan sesuatu yang kalau real situasinya gitu ya, kalau real situasinya kan kadang-kadang ada juga nih, nanti jangan salah juga ya, ada juga orang merasa bahwa pekerjaan yang dia kerjakan itu pekerjaan 20 juta padahal mungkin pekerjaan 4 juta misalnya nih. Bonus gitu ya, ada juga orang yang merasa berlebihan apa yang dikasih gitu ya. Tapi ini balik lagi, ini case-nya adalah kita membahas ada kenyataan yang 5 juta banding 20 kan begitu ya. For that case sih bisa jadi memang ini kayak informasi yang jadi misleading gitu ya. Tidak bisa dibenarkan 100% juga. Balik lagi tadi, kalau ini sudah jadi rutinitas, my suggestion mungkin kalau itu adalah ya set ekspektasi lagi gitu loh. Duduk bareng-bareng lagi. Kan di awal sebenarnya gini, kalau secara undang-undang ya, tahu aku ya, seingat aku nih, definisi upah itu dalam undang-undang tenaga kerja, mau pakai cipta kerja, mau pakai yang sebelum-sebelumnya, itu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang termasuk tunjangan-tunjangan, gitu kurang lebih sih bahasanya. Artinya dia digaji sebesar 5 juta tadi, itu udah ada pekerjaannya, tulisnya, job description-nya tuh. Kalau ada yang di luar itu, balik lagi tadi, kalau itu untuk memang real development, bagus. Tapi kalau jadi pembenaran dan berulang, jadi kayak pekerjaan inti dan tidak ada beresnya, apalagi kalau nggak ada apresiasi juga, itu tambah parah. Itu rasanya ada yang salah. Itu nggak bisa dibiarin sih. I disagree. Aku akan milih di pihak yang beda tuh. Kalau itu dijadikan pembenaran gitu, seolah-olah pembenaran bahwa hey, ini development. Tapi tetap 22 hari kerja begitu terus gitu. Bisa jadi kalau enggak, mungkin perusahaannya memang satu tidak tahu bagaimana memanage people, bagaimana menyusun struktur gaji. Kayak tadi lu sempat mention di awal kan. Atau bisa jadi juga memang ya sebenarnya emang nggak ada budget aja gitu loh. Tapi akhirnya dibungkus sedemikian rupa seperti ini, kesannya positif, ya udah akhirnya suruh orang ngerjain. Gue juga pernah beberapa kali dapat tawaran kayak begitu. Dia butuhnya sebenarnya itu kerjaan untuk 5 orang tapi disuruhnya 1 orang. Ya gue sih fair-fairan aja ya. Kalau lu memang minta untuk kerjaan 5 orang lu tumpahin ke 1 orang, ya bayarannya 5 orang itu dong ditontalin. Jangan lu 1 orang kasih ke gua. Kalau gua mungkin masih fresh graduate atau gua entry level, mungkin gua akan dibodoh-bodohi. Tapi kan masalahnya lu nawarinnya ketika di level gue yang ini lu bro. Masalahnya gue tahu maksud dibalik lu kayak gitu apa, karena lu pengen irit aja sebenarnya kan. Dan akhirnya gue tolak dong, kecuali lu memang bisa kasih gue sesuai dengan tanggung jawab yang lu minta, itu lain cerita kan. Tapi ada satu juga yang menurut gue ini sih sebenarnya dari lama juga bro, transparansi gaji itu tuh memang sampai sekarang kan nggak pernah jelas ya. Bukan nggak pernah jelas sih kalau menurut aku. Memang itu bukan sesuatu yang bisa sangat gamblang dibuka sih, bro. Itu ya. Dan sebelum nanti aku jawab lagi, aku mau flashback sedikit gitu ya. Posisi lu tadi waktu lu bilang bahwa lu bisa menolak, gitu ya. Jika ada sesuatu yang pekerjaan yang menurut lu nggak make sense nih. Ini kan
buat ngirit aja gitu. Unfortunately gitu ya, berdasarkan pengalaman selama ini gitu ya, dealing with several company atau dealing sama followers gue yang juga pekerja kantoran atau pekerja pabrik dan sebagainya. Unfortunately mereka tuh nggak punya posisi tawar gitu loh. Mereka tuh terima akhirnya dengan upah minimum, pekerjaan yang maksimum gitu ya, upahnya minimum, pekerjaannya maksimum gitu. Banyak yang akhirnya kesulitan karena nggak punya pilihan, harus mau nyari kerja lagi nggak segampang ngebalikin tangan. Gue percaya dengan situasi seperti itu, dengan kita memperlakukan menteri karyawan pada posisi itu, ya itu is a matter of time. Ketika ada tawaran lebih 100 perak aja, orang itu bisa pindah sebenarnya, asal workload-nya sesuai dengan angkanya gitu ya. Nggak upah minimum pekerjaan maksimum tadi gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi pekerja-pekerja di Indonesia, aku melihat lebih banyak penganggurannya dibanding jumlah pekerjaannya gitu. Nggak seimbang nih. Jadi banyak yang ngerasa ya udah gue ambil dulu deh, sambil mungkin mikir nyari kerja yang lain, atau ada yang sambil hari Sabtu Minggunya nyambi buat nambah-nambahin gitu. Nah, itu kesulitan. Nah, bicara tadi ke pertanyaan lu soal struktur gaji, memang nggak bisa di open itu sih bro gitu ya. Walaupun kita gitu ya saat ini sebetulnya banyak dibantu dengan adanya informasi tentang salary structure, tentang range salary lewat salary survei yang dilakukan oleh beberapa konsultan lah atau beberapa lembaga gitu ya. Itu sebenarnya bisa cukup membantu sebagai referensi aja gitu. Ya, tetapi kalau secara open dibuka itu bakal menimbulkan chaos tersendiri sih di dalam gitu ya. Konflik tersendiri juga di dalam kalau aku lihat gitu. Nah, yang terpenting adalah sangat sekali mensupport kalau perusahaan-perusahaan itu, dan saya yakin kalau perusahaan-perusahaan gede sudah terbiasa sekali gitu ya, yang sudah established, punya range salary yang kompetitif gitu ya. Kuncinya kan dua bro, karena gue ngomong dari sisi HR nih ya. Kalau dari sisi kompensasi itu strateginya tuh dua sebenarnya, simple ya. Yang harus diperhatiin itu external competitiveness sama internal equity, dua hal itu. External competitiveness itu maksudnya apa? Dengan perusahaan sejenis, posisi yang sama di luar sana, gajinya jangan terlalu jomplang. Itu namanya external competitiveness. Jadi jangan sampai nih di kita digaji 100, di sebelah digaji 200. Berarti kan setengahnya nih. Kita lebih rendah, jadi gampang banget nih di hijack orang ini. Itu kalau kita ngomongin external competitiveness. Kalau internal equity itu di dalam nih, kita ngomongin di dalam, posisi yang sama, role yang sama, misalnya sama-sama junior engineer gitu. Ya, range-nya itu nggak boleh terlalu, jaraknya itu terlalu jomplang. Itu akan menimbulkan, tadi bicaranya kan equity. Ya, supaya ada kestabilan juga di internal. Ya, jangan di posisi yang sama itu jaraknya tadi di company yang sama pun ada orang yang digajinya 2 kali lipat dibanding yang lain, itu bisa rame. Ya, bahkan kadang-kadang mungkin di level tertentu mereka lihat-lihatan slip gaji kan, nah bahaya tuh. Nah, ini yang aku pikir mesti dipahami juga. Pemerintah sebetulnya udah berupaya dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan itu memiliki salary structure, gitu ya. Tapi apakah ini sudah implemented well? Selalu lah. Itu pertanyaan yang gue aja sulit bisa jawab gitu. Cuman gini bro, gue pakai contoh paling gampang gini lah ya, industri sepak bola, industri olahraga, mereka gaji transparan tuh bro. Ya. Tapi maksudnya bisa. Gue tahu, kita pun yang bukan nyemplung di industri itu pun tahu gaji Cristiano Ronaldo di Juventus berapa, pas lagi di Real Madrid berapa, sekarang yang lagi dia baru pindah ke MU itu gajinya berapa, Lionel Messi gajinya berapa. Jadi kan jelas nih, oh kalau untuk levelnya Cristiano Ronaldo gajinya sekian. Tapi kalau lu belum di levelnya Cristiano Ronaldo,
Ya janganlah lu digaji atau minta gaji seperti Cristiano Ronaldo, who are you gitu kan, who do you think you are? Maksud gue itu kan akan jauh lebih fair. Dan kalau lu juga main football manager kan kalau kontrak pemain jelas tuh gaji seminggu per minggu lu berapa ya kan, kalau lu Ya, ngegolin ada bonusnya berapa, asis berapa, ya, ya. lalu kalau misalnya ada kenaikan gaji di kontrak ditulis kenaikannya berapa persen, atau misalnya ada klausul-klausul lain lah yang misalnya kalau untuk merchandise segala macam itu kan ada hitung-hitungannya lagi. Tapi maksudnya kan enak, jelas gitu. Jadi pun kalau misalnya ada klub lain pengen ambil ini pemain, udah tahu nih, gue udah mesti siapin budget segini karena gue tahu dengan kualitas dia, dengan kapasitas dia, dengan personal brandingnya dia juga, karena kan this is industry kan nih, nggak hanya cuman di lapangan doang. Gue bisa dapetin, gue invest segini, gue bisa dapetin segini, returnnya jelas gitu, gue tahu gimana cara ngitungnya. Nah, tapi kalau kayak gini kan jadinya kayak beli kucing dalam karung juga, bro. Kayak tadi lu bilang memang benar, ada kita pemerintah meminta supaya ada struktur, tapi I don't know, kadang-kadang sering nggak match sih ya menurut gua. Aku tanya balik sih, bro. Do Hmm. you think we are ready untuk punya keterbukaan seperti itu gitu ya? Hmm. I don't think so sih. Kalau aku melihat ya, Hmm. ini juga mungkin proses yang memerlukan waktu gitu ya, transparansi seperti ini. Dan aku lihat kalau dari sisi di mana aja gitu ya, aku belum melihat yang se-obvious terbuka gitu ya di luar olahraga ya, atau di luar sepak bola. Kita lu kasih contoh tadi sepak bola gitu. Setahu aku di beberapa company di luar Indonesia pun, atau di banyak negara, di semua negara malah boleh dibilang, tetap nggak setransparan transfer pemain bola atau gaji pemain bola sih, bro. Gitu ya. Tetap ada karena kan ini kita bicara soal ini, sama lah pajak-pajakan gitu kan. Kalau main bola kan terbatas lah, limited gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu misalnya, oh Andri dibayarnya segini nih, buat tawar aja lebih mahal, langsung. Itu culik-culikannya lebih parah lagi sebenarnya gitu kan. Rebutan talentnya itu lebih parah lagi gitu kalau di dunia kerja ya pastinya. Karena lebih besar skopnya dibanding skop pemain bola gitu. Dan pemain bola juga kan kalau mau jujur nggak semua ya, spesifik aja biasanya yang disorot gitu ya, yang kita bisa punya, apalagi mereka mungkin gajinya lebih kecil dibanding pendapatan lain dari kaos bola atau dari sponsor atau lain-lain kadang-kadang. Itu sih yang aku rasa, tanpa mengecilkan kedewasaan kita untuk setransparan itu, tapi I don't think we are ready yet, not ready yet buat punya apa ya, setransparan itulah gitu. Aku pernah ya dulu tuh bikin kayak salary yang dipahami untuk layer tertentu ya di pabrik gitu. Itu pun tidak exact numbers tapi range gitu. Itu range salary gitu. At least sudah ada tuh bahwa di level ini segini sampai segini gitu. Dan itu dibicarakan waktu itu dengan serikat pekerja, walaupun tidak secara gamblang lah ya, dituliskan dan sebagainya, tapi ada kayak diskusi lah ekspektasinya seperti apa gitu, karena mereka juga belajar ya mengenai struktur upah dan sebagainya supaya memperjuangkan karyawan itu nggak terlalu di bawah banget gitu ya, atau ada bedanya antara orang baru kerja setahun dengan orang baru sudah kerja lebih dari 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya memang kalau untuk industri di luar sepak bola ya, kalau tadi kan gue pakai contoh sepak bola, memang ini susah ya untuk diterapin seperti itu. Ya, mungkin kalau aku ada yang bilang bisa, pengen belajar juga sih. Itu harus terbuka itu gitu ya. Ya tapi kan gimana ya bro? Belum pernah ada yang pernah coba nggak sih? Gini, kalau aku sih ngerasanya ya apa yang dilakukan selama ini di role sebagai HR adalah punya salary structure dimanapun aku kerja, dan komit dengan salary structure itu. Kalau orang di layer segini ya salary-nya range-nya segini. Kalau belum, kita upayakan pada titik tertentu
itu gajinya akan ada di dalam range itu. Itu komitmen itu yang saya pikir kalau punya lebih banyak praktisi-praktisi di HR di level manapun, harusnya isu-isu seperti ini tuh bisa diminimalisir lebih jauh lagi. Kalau company paling tidak punya salary structure. Sebenarnya ada ilmunya itu semua, Andri. Ada ilmunya. Kita ngomongin kompetensi base, kompetensi matrix, layer segini itu mau gaji berapa segala macam itu ada lah. Ada istilahnya, makanya ada lembaganya. Gue nggak bisa sebut nama di sini gitu ya. Ada salary pay range-nya gitu, itu ada job weight-nya dengan job weight sekian gitu, ada di pay range mana gitu kan. Nah itu kan lebih diukur gitu loh. Nah kebanyakan kita kan nggak ngukur itu, mungkin keluhan-keluhan yang muncul karena nggak diukur, karena nggak punya struktur dalam proses itu gitu ya, dari pekerjaan ke pemberian kompensasi yang kompetitif dan internal equity tadi. Sensitif tapi seru lah ngomongin gini. Tapi believe me, you pay peanut, you get monkey lah. Asli. Iya sih, memang. Itu aja. Itu sih udah gue ngerasa ya, lu mau expect apa sih gitu kalau lu bayar segitu gitu ya. Ya, lu mesti respect juga, mesti ada empati juga gitu. Jangan tapi ya gimana ya, orang mungkin tadi lah coba ngirit dan sebagainya gitu. Makanya kesulitan karena HR itu nggak bisa kerja sendirian yang begini-begini tuh. Ini mesti komitmen dari entire organization untuk punya komitmen ya, punya strategi pengupahan tadi itu dengan dua prinsip tadi aja dulu deh. Ada external competitiveness diperhitungkan, internal equity-nya diperhitungkan. Itu aja dulu lah. Gitu. Tapi masalahnya kan tetap aja kan, kayak tadi lu bilang, ada kebanyakan company itu tidak memiliki itu, tidak mengukur itu. Jadinya ya asal mereka punya budgetnya segini ya udah. Kalau karena ada beberapa kali kejadian kayak gini kan bro, orang kan sering bertanya. Ini pertanyaan yang paling sering juga muncul. Kalau buat negosiasi gaji itu gimana sih, untuk ngakalinnya, strateginya gimana? Ya kan? Karena ya tetap aja, gue aja gini, gue pernah waktu itu gue marah sama teman gue sekali tuh, dia kan HR kan, dia nawarin kerjaan, nih ada kerjaan di kantor gue nih, lu coba aja. Ya udah, gue udah interview sama dia, gue udah interview sama yang ininya, yang usernya juga segala macem. Terus akhirnya nggak ada kabar kan, gue nanya gimana dong, nggak ada kabar, gajinya ternyata nggak masuk. Gue bilang sama dia, lu kan tahu gaji gue kan. Karena dulu bekas teman satu kantor gue dan dia HR gue, lu tahu kan gaji gue berapa kan? Harusnya lu ada bayangan dong, kalau gue mau pindah ke situ kurang lebih berapa kan? Lu baru ngomong setelah gue kesana, gue udah buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang uang parkir, lu baru bilang gajinya nggak masuk. Gimana coba? Pasti ada sih yang gitu-gitu, pasti lah. Ngalamin, gue juga ngalamin gitu. Kandidat setelah kan kadang-kadang ada kandidat yang mending, kalau ya mungkin your case different lah ya, karena orangnya tahu gitu ya. Kebanyakan kan ada juga yang kandidat tuh nggak open di awal gitu. Dan itu juga bukan diskusi pertama kita kan sebagai HR, langsung nanya gaji sekarang berapa gitu. Itu kayaknya nggak ini banget. Sampai di selesai HR interview biasanya kita coba open, tapi kalau kandidat juga ada yang bilang saya pengen ikutin aja dulu prosesnya baru nanti saya kasih tahu gitu. Ada juga tuh yang bilang gitu kan. Dan akhirnya ketemunya memang waduh kok segitu nih gitu kan. Sementara budget kita segini gitu. Ketemu juga ada juga tuh hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tetapi balik lagi, kalau berdasarkan pengalaman aku dan itu yang diimplementasikan sekarang, masing-masing posisi yang kita cari, aku udah punya range-nya memang. Aku udah punya range-nya. Buat yang dicari ataupun di internal itu ada range-nya. Dan range-nya itu sama. Tadi, karena pengen ngejaga fairness tadi sih bro. Jangan sampai tadi ada, ya gue nggak bisa memungkiri mungkin ada juga orang-orang di internal tempat kerja gue tuh yang tadi bekerja melebihi
namanya bekerja extra mile. Hmm. Tapi balik lagi, apakah itu jadi rutin? Kalau jadi rutin, biasanya we challenge the superior untuk promote the person, gitu ya, atau review the salary dengan expand. Kan berarti pekerjaannya nambah dan itu menetap gitu, bukan nambah sementara karena ada project atau ada deadline. Kan kita juga talent harus siap dong kalau tiba-tiba saya kayak gue lah Sabtu Minggu masih tiba-tiba di call kan ada sesuatu yang urgent. Gitu ya. Atau tiba-tiba oh ada project ini nih ngedadak kita mau begini nih, perusahaan mau ada plan ini nih. Itu artinya ad hoc kan. Tapi kalau sudah jadi rutin, balik lagi ke diskusi di awal, kalau sudah jadi rutin mestinya ada apa ya, ada kepedulian dari atasannya juga untuk ngelihat itu sebagai development, bukan jadi productivity gitu, apa toxic productivity tadi. Nah, ini yang kalau judgement-nya cuman bilang apa tadi dibilangnya ini kan harus kerja ikhlas gitu ya. Kerja keras dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas bukan soal ikhlas kalau kata gue ya. Kalau naiknya 4 kali lipat pekerjaannya terus rutin ya something wrong. Lu bisa sakit kali itu. Iya. Kalau lu mau kerja ikhlas tuh mending jadi volunteer aja, sukarelawan sana. Ke Wisma Atlet gitu. Butuh banyak bantuan tuh kerja ikhlas tuh. Benar. Gitu sih bro. Menarik sih sebenarnya. Ini pro cons-nya bagus tuh untuk ngelempar isu terus muncul pro kontranya seperti apa gitu ya. Mencoba memotivasi mungkin, tetapi balik lagi ya, glorifying sesuatu yang salah kalau buat saya gitu ya. Bukan nggak memotivasi, itu memotivasi loh. Sangat memotivasi kalimat-kalimatnya, tapi balik lagi, apakah ini sesuatu yang menetap atau ad hoc sifatnya? Apakah ini development atau cuman sekedar penjajahan baru atau toxic productivity? Iya. Itu pertanyaan gue sih. Gue balikin lagi gitu. Itu nggak bisa langsung ditangkap apa yang ditulis itu yang itu yang harus kita telan mentah-mentah. Bener. Kalau ini ya, kalau ngobrol sama lu, jawaban lu tuh selalu bijak ya. Mana bisa. Ntar gue sama. Terus terang kalau gue di posisi orang itu, mungkin kalau gue punya pilihan, gue pergi, gue resign. Kalau gue ya, gue nggak akan merasa di develop kalau begitu. Gue resign. Iya. Gue merasa dibully malah jadinya. Kalau gue di posisi itu, karena gue ngerasa gue punya nilai jual. Tadi, unfortunately bro, tidak semua orang seberuntung itu. Ya, ada yang ya udahlah gitu. Gue pernah kan, kayaknya udah cerita deh, gue resign aja belum dapat kerjaan. Karena gue ngerasa nggak cocok sama atas. Sesimpel itu. Tapi kan nggak, habisnya memang mikir gitu, gila ya gue nekat banget, udah punya anak satu main resign aja. Tapi apakah semua orang punya privilege itu? Kan enggak. Ada yang telan aja. Lupain tuh namanya kualitas kerja seperti yang lu bilang tadi. Boro-boro mikir kualitas. Penting cepat kelar, pulang. Jadi bisa dibilang biar gimana pun posisi employee ini tetap pasti akan selalu bargaining power-nya akan selalu kurang atau malah nggak ada ya? Bukan nggak ada. Harus punya cukup keberanian gitu untuk speak up gitu. Untuk ngomong. Ini dia bro. Kalau masalahnya itu kalau ada yang speak up pasti akan dibilangnya lancang, nggak sopan, nggak bersyukur. Orang lain mah nggak dapat kerjaan di PHK. Gitu. Iya. Dan ini juga gini nih. Kalau misalnya lu minta gaji yang menurut company itu tidak masuk di mereka, tapi pasti akan selalu dibilang ini orang mata duitan. Padahal sebenarnya kan nggak gitu juga kan cara mainnya kan ya, karena pasti orang gini deh, gua kesampingkan dulu deh yang di company ya, misalnya gini deh, content creator sekarang kan juga banyak yang punya red card-nya masing-masing kan, iya kan.
Ada kan kemarin juga sempat dipermasalahkan tuh. Ada yang red card-nya dibayar 80 juta katanya cuman untuk posting doang atau bikin konten doang. Ada yang cuma berapa ratus ribu. Ya mereka punya red card seperti itu yang 80 juta karena mereka memang punya kapasitas untuk yang 80 juta, value mereka 80 juta kan. Dan mereka bisa pasang di situ. Tapi mungkin bedanya adalah gini kali bro ya, kalau di content creator karena hitungannya freelance, kayak misalnya begini gue deh, gue punya bargaining power, gue punya hak untuk pasang itu kan. Ya kayak lu juga kalau diminta buat jadi pembicara, lu juga punya hak kan untuk pasang kan, karena this is me, ini value gue. Lu mau ambil yang nggak ada di lu butuh gue, ya udah gue punya harga begini gitu loh. Gue bisa pasang, gue bisa kasih ini harganya. Lu mau ambil atau enggak terserah ya. Atau kalau nggak kita masuk ke tahap negosiasi, ya ada yang mesti adjust satu sama lain, ya udah, it's okay. Tapi tetap aja ya kalau udah ujungnya antara company dan employee atau calon employee, hal ini selalu tidak pernah bisa jalan nih, gue selalu lihat, selalu susah. Gue malah kan kemarin gue sempat lihat tuh ada orang yang bikin postingan, ditanya butuh gajinya berapa, dia bikin tuh red card gue begini, kalau gue yang basic gue gaji segini aja, tapi ya ini yang gue Oh kerjain iya, gue lihat gini lu, postnya itu tuh. iya kan. Kalau ada tambah ini, tambah Iya, ini. iya, tanda ini. Kalau misalnya lu mau ini ada lagi tambahannya. Jadi lu kayak bikin ini kayak lu beli paket Netflix. Iya, 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 ada ads on. Iya, ada add-on-nya, lu mau apa? Gini ada nih gue tambahannya. mungkin ini menurut gue itu akan jauh lebih fair sih, Bro. Kalau untuk yang kerjaannya sifatnya tetap, itu agak sulit sih. Ya. Tapi kalau kerjaannya pendek-pendek gitu ya, project base segala macam, sangat mungkin sih berdasarkan apa yang pernah gue lewatin ya. Maksudnya kalau lu mau sampai sini gitu ya, kalau kayak bayar konsultan tuh, ini segini. Tapi kalau lu mau nambah ini ada lagi tuh, mau nambah ini ada lagi tuh. Karena ya memang mereka kerjanya putus-putus gitu. Tapi kalau yang sifatnya permanen, jangka panjang, sebetulnya kan perusahaan itu harus ketika di posisi mempekerjakan karyawan permanen itu tidak hanya kos bulanan, tapi kos dia setelah pensiun segala macam itu mesti dihitung kan. Semuanya dihitung. Jadi panjang, benefit yang nempel gitu ya. Itu juga bagian dari strategi kompensasi yang menjadi consideration bagi ini. Tapi kalau misalnya soal tawar menawar, bro, kalau tadi balik ke itu sesuatu yang sangat lumrah gitu ya, terjadi buat kandidat ya ketika join, dan pilihannya kan simple, lu ambil atau enggak ya kembali di lu pilihannya mau kayak gimana gitu ya. Kalau ngerasa nggak pindah company cuman 5-10% nggak worth it, gua mulai lagi dari nol, ya ngapain lu pindah misalnya gitu kan. You stay aja gitu. Tapi kalau buat orang yang udah enak banget juga gitu, naik 1% aja pindah gitu. Gitu ya. Atau temennya nanya, kan gua mau dong kerja di tempat lu, jangan, gua aja mau pindah gitu. Kan gawat kalau kayak gitu kan, gawat beneran. Iya benar. Ya anyway, tapi yang status postingan ini nih ya sebenarnya menurut gue jadi backfire sih buat dia sih. Dan I don't know entah bagaimana company-nya dia melihat seorang karyawannya nih aktif banget ngepost begini-beginian, karena kan dia masang kan di ininya dia kan sebagai apa di company-nya ditulis. Tapi for me ini justru jadi membuat orang mendapatkan gambaran, oh kalau HRD-nya aja kayak begini, bisa jadi memang culture company seperti itu. Iya, selalu ada dua sisi mata uang kan kalau cara ngelihat ya. Ya, buat tadi benar itu dari sisi lu kan begitu gitu. Mungkin dari sisi yang lain melihatnya, wah ini dimotivasi terus nih kalau di situ dikasih motivasi. Gitu. Mudah-mudahan kenyang sama motivasi. Gue nyindir ya itu ya. Itu mudah-mudahan kenyang sama yang lu ngomongin itu tidak positif itu, bro. Lu kemasnya aja seperti positif, bro. Duh, mudah-mudahan kenyang sama motivasi. Enggak, memang bisa jadi gue melihatnya benar karena penasaran gara-gara lu ngepost gitu ya, gara-gara lu lihat memang gitu akhirnya gitu. Ya jadi backfire sih kalau dilihat di situ, dan
makanya mesti hati-hati, benar lah, mesti hati-hati gitu ya. Kita kan juga lagi membangun apa ya? Ya tujuannya pasti baik lah, pengen membangun branding gitu ya untuk bisa memotivasi orang lain gitu ya. Tapi ya tadi lah, kita tuh berhadapan dengan orang-orang yang beda-beda gitu ya. Mesti lihat lagi lah gitu ya, apakah setiap gini ada pertanggungjawaban dari setiap tulisan, postingan, atau kayak kita ini ngobrol gitu ya, ketika besok lu bakalan posting, kan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan di sini gitu. Ini bukan sesuatu yang sama halnya dengan menulis di media sosial yang saya kira kalau cuman mau dapat like atau komen sebanyak-banyaknya ya harus siap dengan segala risikonya, termasuk misalnya tadi yang lu bilang, orang akan melihat jangan-jangan culture perusahaannya kayak gitu tuh. Gaji 5 juta, kerjaan 20 juta. Iya, benar. Benar. Ya, tapi masalahnya adalah di masyarakat kita, bro. Bikin status, bikin postingan di sosial media. Kadang-kadang nggak dipikirin. Nanti kalau gue tulis ini, gue posting ini, impact-nya apa? Terutama ya, bro, ini menurut gue pribadi adalah impact-nya ke lu sendiri itu apa sebenarnya. Karena kan nggak just ya kayak tadi lu bilang just looking for the likes, just looking for the engagement doang. Asal rame aja. Tergiliran kenapa baru minta maaf online. Kan sekarang sering kan minta maafnya online, menyesal bla bla bla. Ya, I don't know sih, temen ya. Gue ngangkat topik ini, gue ajak ngobrol lu di podcast yang di episode ini ya. Concern gue adalah, I don't know, something wrong dengan glorifying seperti ini sih. Ya tadi mungkin istilah yang tepat kayak tadi lu bilang toxic productivity ini sebenarnya kan. Ini dari sisi gue ya. Udah kalau gue lihat seperti ini karena fenomena di LinkedIn yang seperti ini nggak cuma dari satu orang ini aja, ada banyak dan kebanyakan ya itu yang suka bikin postingan-postingan begini adalah orang-orang yang ya sorry to say adalah yang seprofesi sama Anda. Kasian banget nih kita. Iya, saya masih yakin bahwa niatnya baik lah gitu untuk kasih motivasi. Cuman pemilihan kata barangkali ya dari bagaimana kita memotivasi orang itu kan bisa jadi kebalikannya ya. Bisa jadi backfire gitu. Buat gua nih dibanding nulis sesuatu yang seperti itu, mendingan gua beresin di internal supaya nggak ada isu seperti itu. Nah, itu dia, bro. Mending lu beresin dulu internal lu kalau memang ada isu seperti ini. Ya kan? Itu bisa jadi backfire. Iya, bener. Daripada lu sehari posting sampai 3 sampai 5 kali postingan yang I don't know, ini orang sebenarnya kerja atau enggak sih? Gua aja yang konten kreator aja nggak seaktif itu posting-posting gitu di sosial media. Dia kan memang employer mungkin bagian dari employer branding strategi, who knows? Iya, maybe ya. Kita berpikir positif kayak begitu ya, maybe. I don't know. Ya mudah-mudahan inilah ya apa yang dia tulis ini ada dampak positifnya dan ya harapan kita ya semoga ini tidak menjadi sebuah yang tadi lu bilang ini hal yang rutin tiap hari dijalanin. Ya. Semoga ini hanya ya 1 project, 2 project yang memang pengen lihat ada hoax lah, bukan. Iya, benar-benar. Yang kita pengen lihat kapasitas dia nih kalau kita push limitnya kira-kira bisa nggak gitu. Ya itu sih, itu it's okay ya buat gue ya kalau seperti itu kejadiannya. Tapi kalau lu kan mesti tahu tim lu ya, bro. Kan lu mesti tahu kapasitas tim lu mampu nggak. Kalau nggak mampu juga kan percuma. Gitu. Bener. Bukan jadi pembenaran tadi balik lagi ke orang lain, kamu beruntung lah, inilah itulah gitu, harus ikhlas dan sebagainya. Leaders itu harus paham banget kapasitas sama kapabilitas timnya. Kalau kita expand 10, 20, 30, 40, 50, seperti apa tuh dampaknya terhadap pekerjaan? Bener. Iya, bener. Coba deh di situ. Bener. Kalau analogi gampangnya kalau di sepak bola, lu nggak bisa maksain seorang Fred
menjadi seperti Roy Keane kan. Itu apalagi itu berat itu. Berat kan. Sebagai penggemar berat Manchester United pun merasa berat. Ya, kapasitasnya dan kapabilitas dia ya udah dia Fred gitu. Ya udah. Lu gak bisa kayak dia kayak main kayak Roy Keane. Ya udah ini perumpamaan paling bener deh. Kita nggak bisa paksain lah gitu. Iya benar. Oke, berarti kalau gue ambil kesimpulan nih ya bisa dibilang ya I don't know tujuannya orang ini menulis ini seperti apa, apakah itu untuk employer branding ataukah memang kejadian seperti itu juga di kantornya, I don't know, we don't know. Tapi yang pasti adalah dengan lu membuat tulisan seperti ini ada kontroversi, ada pro dan kontra, ada orang yang tidak setuju, dan kalau yang gue lihat kebanyakan nggak setuju dengan pendapat tuh, which is okay karena lu udah tulis itu di sosial media, semua orang bisa lihat kan, dan apapun pembelaan orang ini, apapun yang dia nanti mau counter balik, ya gue sih berharapnya gini sih, dia juga bisa melihat sebuah pandangan yang lebih luas lagi kalau sebenarnya hal seperti ini nih tidak seperti tulisan-tulisan motivasi aja sih. Karena orang ngelihat lu, bro. Ya kan? Orang melihat dia sebagai seorang HRD ya di sini kan, posisi dia sebagai seorang HRD di mana ya lu mewakili perusahaan lu. Ya. Itu sih yang sebenarnya kalau gue lihat yang harus dia perhatikan sih. Ya mudah-mudahan dia inilah ya, dia tahu apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan lah ya. Pasti udah dipikirkan sama beliau matang-matang lah. Gitu. Resiko-resiko. Iya, mudah-mudahan. Ya kita lihat aja nanti nih, berapa hari kemudian bakal ramai lagi gak? Gue sih tinggal nunggu. Pokoknya Fred nggak mungkin jadi Roy Keane. That's Iya. Ya, itu contoh yang paling bagus, bener. Iya, bener. Lu nggak bisa orang yang gajinya 5 juta, lu paksain kerjanya 50 juta tuh paling cocok tuh Fred, memang bener tuh kayak gitu tuh. Oke lah bro, kita close aja lah. Ya, thank you banget udah diajak ngobrol. Iya, thank you banget juga bro buat waktunya, daripada nanti kita terusin kita jadi bergibah yang aneh-aneh nih. Oke, kita close ya. Gua Andri dan Dudi Arisandi pamit dulu, kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.